Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, teman-teman semua, sesuai dengan kontrak kita kemarin, hari ini saya melanjutkan perkuliahan di AI keempat, dan ini materi yang keempat sepertinya ya, yang berkaitan tentang peran perawat dalam sakratul maut dan juga perawatan jenazah ya. Baik, ini kita pagi-pagi ngomongin sakratul maut dan juga perawatan jenazah ya. Oke, tujuan pembelajaran teman-teman semua, jadi setelah kita belajar bersama-sama, kita bisa memahami konsep tentang kebutuhan menjelang ajal dan juga akhir kehidupan, karena memang apa secara prinsip kehidupan kita memang ada apa kuotanya, ada batasannya ya, batasan usia dan sebagainya, sehingga memang kita harus memahami itu ya, memahami tentang apa kondisi siklus kehidupan kita, karena ada apa namanya, ada awal dan pastinya akan ada akhir gitu ya. Kemudian yang kedua ada memahami atau mampu apa kita memahami tentang proses bagaimana perawatan jenazah ini biasanya ada di konteksnya di rumah sakit gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi yang berkaitan dengan kondisi yang berduka. Ini menjadi satu prinsip, menjadi satu hal yang perlu kita pahami karena memang ketika di rumah sakit gitu, ketika kita berhadapan dengan pasien-pasien yang kritis, kemudian pasien yang membutuhkan apa ventilator dan memang kondisinya sangat-sangat apa namanya memprihatinkan secara klinis, maka kita sebagai perawat juga harus benar-benar bersiap untuk bisa mengkomunikasikan ya segala sesuatunya yang berkaitan dengan kondisi si pasien tadi kayak gitu ya. Dan banyak kondisi pasien yang apa namanya yang memang menuntut kita untuk bisa lebih ekstra hati-hati ketika berkomunikasi kepada keluarga pasien gitu karena memang di kondisi-kondisi yang kritis, kondisi-kondisi yang apa stresor tinggi itu mereka sangat-sangat sensitif dengan ucapan dan kata-kata sehingga nakas pun juga harus ekstra hati-hati, harus benar-benar menyampaikan sesuatu yang memang itu benar-benar dibutuhkan oleh keluarga terkait dengan kondisi pasien tadi kayak gitu ya. Baik, untuk materi hari ini ada 8 poin teman-teman dan insya Allah nanti akan saya sampaikan mungkin maksimal jam 9 lebih sedikit ya. Yang pertama konsep dasar kematian, kemudian bagaimana cara diagnosa kematian, kemudian penyebab kematian, apakah kematian dapat dicegah, kemudian kematian dalam pandangan Islam, teori berduka, dan juga kebutuhan ketika menjelang ajal dan perawatan jenazah ya. Nanti mungkin serba-serbinya saja ya gitu ya. Baik, ini meskipun pagi-pagi saya menyampaikan ini, tapi harapannya bisa membuat kita merasa apa ya sedikit sadar gitu ya, karena memang manusia yang memang ada masanya dia lahir, ada masanya dia tidak ada gitu ya, sehingga ini bisa menjadi satu bagian apa namanya meningkatkan keimanan kita kepada Allah yang tentunya ini berkaitan dengan masalah takdir gitu ya. Baik, kematian teman-teman, mungkin teman-teman juga sudah sering membaca atau mungkin melihat ya sekarang di sosial media juga banyak banyak media pembelajaran ya gitu yang berkaitan dengan apa namanya kondisi kematian ya kan kondisi kematian ini ada dua dua prinsip teman-teman ada dua aspek yang perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah penurunan dari fungsi jantung ya penurunan fungsi jantung dan juga fungsi dari paru-paru dan apa namanya fungsi dari otak. Nah ini tiga organ vital yang memang tidak bisa kita abaikan ketika kita mengkaji pasien yang memang dalam kondisi kritis kayak gitu. Nah kondisi kritis ini biasanya tiga organ ini dia fungsinya sudah bisa dipastikan dia akan ngedrop kayak gitu, akan menurun. Nadinya, kemudian respirasinya, kemudian kesadarannya itu dia pasti akan menurun kayak gitu ya. Nah, makanya ketika seorang itu dia mendekati ajal, biasanya dia akan banyak penurunan fungsi dari tiga organ ini, baik jantungnya, kemudian paru-paru dan sebagainya gitu ya. Nah, begitu juga ketika di masyarakat itu ketika seorang dia sudah punya riwayat penyakit jantung itu biasanya akan apa? Akan semakin banyak keluhan ketika dia sudah mendekati ajalnya gitu ya. Yang tadinya mungkin jarang-jarang ngeluh sakit di sebelah kiri kayak gitu, dia akan semakin sering mengeluhkan kayak gitu. Nah, ketika semakin mengeluhkan tentunya kita sebagai nakes juga harus ekstra waspada ya, ekstra waspada. Waspadanya adalah kita jangan membiarkan si pasien itu keluyuran sendiri kemana-mana, karena akan beresiko ya. Jadi banyak pasien-pasien dengan gangguan jantung itu mereka tidak kata kurang menyadari kalau dia sedang sakit dan dia aktivitas yang berat dan akhirnya dia meninggal di apa di mana ketika dia aktivitas ya, entah olahraga atau mungkin ketika dia sholat dan sebagainya kayak gitu ya. Nah ini apa satu fenomena yang perlu kita perlu menyadari itu kita perlu apa namanya
melihat dan juga memberikan satu perhatian ekstra kepada si pasien ya. Nah, karena kalau pasien-pasien dia sudah banyak keluhan, nah gitu biasanya itu tanda kalau tubuhnya dia sudah mulai intoleran dengan penyakit kayak gitu ya. Jadi tanda ketika seorang dia sudah mendekati ajal biasanya akan semakin banyak keluhan gitu. Ya, biasanya mungkin dalam satu hari seminggu mungkin tidak akan ada keluhan, tapi ketika fungsi jantungnya dia menurun, fungsi parunya dia menurun dan lain sebagainya, biasanya dia akan semakin banyak keluhan. Nah, ketika semakin banyak keluhan, nanti kemudian pada sampai puncaknya, dia nanti akan benar-benar ngedrop dan kalau dalam bahasa kita akan ambruk kayak gitu dan dibawa ke rumah sakit dan biasanya sudah di masa kritis dan tidak lama usianya ya gitu ya. Nah, makanya tiga organ ini menjadi organ yang memang harus kita jaga, teman-teman. Jantung, kemudian paru-paru dan juga dari fungsi otak gitu ya. Nah, menjaga jantung tentunya teman-teman saya yakin sudah banyak yang memahami itu dan apa sudah mungkin banyak yang mempraktekkan dengan olahraga, kemudian menjaga tekanan darah dan sebagainya. Kemudian kalau fungsi paru-paru ya kita menghindari sesuatu yang bisa merusak paru-paru, misalkan asap-asap toksik yang itu memang dicurigai dia bisa merusak paru-paru ya dan saya yakin ini sudah banyak contohnya, misalkan mohon maaf teman-teman yang perokok gitu ya, itu juga apa namanya kalau bisa dikurangi atau mungkin stop sama sekali gitu ya. Jadi apa berhenti total ya gitu karena apa merokok itu ya enaknya cuma ketika ngerokok aja. Ketika sudah tidak ngerokok kemudian di waktu-waktu mendatang biasanya akan semakin semakin banyak apa semakin banyak keluhan ya. Ketika semakin banyak keluhan, sering batuk, kemudian sering sakit Pak, di bagian torak gitu. Nah, ini menjadi tanda atau sinyal kalau mungkin paru-parunya dia sudah mulai intoleran dengan toksin rokok tadi ya gitu. Nah, ketika paru-paru sudah intoleran, nanti biasanya paru-paru dia akan punya respon, teman-teman. Dia akan punya respon dengan membentuk sel-sel baru ya gitu, sebagai bentuk adaptasi ya gitu ya. Nah, sel baru itu bisa dalam artian dia bisa dalam bentuk tumor atau mungkin kanker ya gitu. Nah, makanya ketika teman-teman belajar kanker paru-paru itu merupakan satu bentuk adaptasi sel yang dia tidak bisa dikendalikan. Jadi sel kita itu ketika dia ada sesuatu yang menempel atau sesuatu yang mengganggu, dia akan adaptasi ya gitu ya. Kalau bahasa virusnya itu dia akan bermutasi ya, itu dia akan berganti selnya, dia akan berusaha untuk survive dengan kondisi karena ada toksin tadi dan bentuk survive-nya bisa terkadang dalam bentuk yang dia tidak cocok bagi tubuh kita sendiri, misalkan kanker atau tumor dan sebagainya gitu ya. Nah, itu prinsip dasar dari munculnya kanker. Jadi dia selnya itu dia terlalu terlalu produks terlalu reaktif kayak gitu dengan stimulan yang ada. Nah, stimulan tadi itu dia bentuknya adalah negatif biasanya dari toksik dan sebagainya ya. Dan ini menjadi perhatian khusus karena memang kasus kanker paru-paru menjadi kanker yang memang di apa namanya banyak menjadi kekhawatiran ya ketika sudah masuk di rumah sakit kayak gitu ya. Nanti belum kalau paru-parunya dia dipotong kayak gitu teman-teman. Jadi ada operasi namanya apa lobektomi. Jadi dia memotong sebagian paru-paru untuk diambil karena dia memang ada cancer yang dia dikhawatirkan bisa menyebar di lobus yang lainnya. Gitu ya. Makanya apa merokok itu memang banyak negatifnya ya daripada positifnya gitu. Nah, positifnya mungkin ya salah satunya barangkali bisa membantu orang untuk jualan dan sebagainya gitu. Tapi sisi negatifnya itu ketika teman-teman menghisap apa rokok kemudian menerima apa tanpa sengaja menjadi perokok pasif itu tentu punya efek yang bisa dikatakan akan dirasakan ketika di waktu-waktu yang mendatang. Ya makanya harus ekstra hati-hati. Nah, begitu juga ketika kita mengingatkan orang yang merokok itu sebenarnya juga dengan apa namanya dengan bahasa yang baik ya, tidak boleh terlalu emosional kayak gitu ya. Nah, ketika seorang diingatkan, misalkan seorang dia sedang senang-senangnya ngerokok gitu ya, kemudian kita tiba-tiba datang kemudian marah-marah ya pasti orang itu nggak akan terima ya, gitu ya. Tapi ketika kita ngomongnya baik-baik, kita cari momen yang tepat, itu insya Allah dia akan pelan-pelan dia akan sadar ya, gitu. Nah ini yang menjadi prinsip ketika teman-teman memberikan apa namanya nasihat kepada orang lain. Jadi tidak boleh dengan emosi marah-marah itu tidak akan merubah keadaan biasanya kayak gitu. Malah cenderung menjadi kontra ini menjadi kontraproduktif. Jadi orang menjadi semakin apa? Semakin tidak nurut sama kita kalau kita bilanginya marah-marah. Tapi kalau kita pelan-pelan dengan mencari momen yang tepat itu insya Allah akan membuat orang pelan-pelan akan bisa sadar dengan kesalahan itu ya. Kebanyakan sih seperti itu ya.
Kemudian yang kedua ada penurunan fungsi sirkulasi tubuh dan juga pernafasan dan juga fungsi otak. Ya, jadi ini yang mirip dengan yang pertama, yang ini sifatnya irreversible, teman-teman. Makanya di tubuh kita itu ada beberapa organ yang dia ketika dia rusak dia akan susah untuk kembali seperti semula atau irreversible ya. Misalkan di bagian pankreas, kemudian di bagian ginjal, kemudian di bagian otak itu beberapa organ yang ketika dia rusak dia akan susah kembali seperti semula ya gitu ya. Makanya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pankreas, kemudian berkaitan dengan neuromuskular stroke gitu ya, atau mungkin gagal ginjal itu rata-rata pasien dia akan susah untuk sembuh atau mungkin sebagiannya masih belum bisa disembuhkan pada pasien DME gitu ya. Nah, ini menjadi satu hal yang apa perlu kita hati-hati, jadi kita perlu menjaga ginjal, kemudian pankreas, kemudian otak kita ya gitu. Karena ketika dia rusak, ketika dia trouble ya, itu susah mencari spare part-nya ya. Kalau kendaraan mungkin cari spare part ada ya, mungkin yang ori atau yang KW mungkin ada. Tapi kalau ginjal, kemudian pankreas, kemudian otak, kita nyari spare part-nya di mana gitu ya. Susah gitu ya. Jadi atau mungkin ada pun tidak menjamin itu fungsinya baik gitu ya. Dan mungkin pernah saya ceritakan kalau tidak salah. Jadi di sebagian negara, kalau di Cina kalau tidak salah ya di negara Asia gitu, ada sebagian remaja yang dia apa pengen punya HP ya, pengen punya HP, punya HP iPhone kalau tidak salah iPhone 13, 14, 15 kayak gitu. eh Dia apa belum cukup uangnya ya, belum cukup uangnya ya gitu. Kemudian entah kenapa dia tiba-tiba ke rumah sakit, kemudian dia menjual di antara organ tubuh si anak tadi itu, si remaja tadi ya, ginjalnya dia dijual. Jadi dia menjual ginjalnya demi dapat HP baru yang waktu itu mungkin sedang sedang tren gitu ya, HP-HP yang cukup mahal ya gitu ya. Nah, dia jual ginjalnya dapat uang dipakai buat beli HP satu atau dua gitu. Kemudian selang tidak lama dia malah ginjal satunya dia bermasalah teman-teman semua, bermasalah ya. Jadi dia dapat apa yang dia inginkan, tapi di lain sisi eh, tubuhnya malah menjadi semakin ngedrop, semakin sakit karena memang ginjalnya dia tidak berfungsi dengan baik, sisa yang satu ginjal tadi ya gitu ya. Nah, makanya ini menjadi satu poin bagi kita bahwa memang eh, sesuatu yang kita inginkan itu tidak selalu harus dicapai dengan hal-hal yang itu merugikan diri kita sendiri ya gitu, teman-teman ya. Mungkin pengen beli sesuatu yang tergolong dengan harga yang cukup tinggi, tapi kita memang belum bisa sampai ke sana, ya kita harus menunggu dulu ya sampai dengan kita mampu dan kita bisa membeli ya gitu ya. Jadi jangan sampai mengorbankan apa yang ada di tubuh kita demi sesuatu yang ya itu yang itu memang masih bisa dicapai dengan harus nunggu sebentar kayak gitu. Jangan sampai malah kita menjual organ tubuh kita sehingga malah menjadi sakit dan sebagainya. Ini contoh yang saya kira kurang bagus untuk ditiru kayak gitu ya di beberapa negara. Karena di negara selain Indonesia itu menjual organ tubuh itu satu yang bisa dikatakan setengah legal gitu. Jadi ya boleh-boleh aja silakan gitu ya. Tapi di tempat kita ini memang sesuatu yang sangat-sangat sangat-sangat diatur dan kita tidak sembarangan bisa menjual organ tubuh yang kita miliki gitu ya, ginjal atau mungkin yang lain sebagainya gitu ya. Dan ini menjadi perhatian kita bahwa memang tubuh kita sesuatu yang memang tidak tidak bisa dinilai dengan uang kan, nggak ada harganya gitu. Maksudnya terlalu tinggi ya gitu ya dan sebagainya gitu. Sehingga jangan sampai kita malah menukar dengan barang yang itu memang masih bisa kita usahakan dengan menunggu ya gitu ya. Nah, ini yang jadi prinsip ketika kita mengingat sesuatu kayak gitu semua ya. Baik. Yang berikutnya penyebab kematian ini ada banyak teman-teman. Jadi yang pertama ini paling banyak adalah keracunan kalau tidak salah ya. Jadi keracunan itu. Ini yang cukup lumayan banyak. Jadi memang kasus keracunan menjadi satu penyebab dari beberapa kematian yang ada di dunia ya gitu. Yang kedua adalah motor vehicle traffic, jadi kecelakaan kendaraan bermotor. Nah, apalagi sekarang musim hujan, dan memang di mana-mana sedang banyak musibah gitu, banjir, longsor, kemudian kecelakaan sangat banyak sekali, longsor kemudian menimpa kendaraan bermotor yang sedang jalan atau mungkin orang yang sedang jalan kaki di trotoar itu juga sudah banyak berita yang ada di media massa sehingga kita harus berhati-hati apalagi di musim hujan sekarang gitu ya. Kemudian ada tenggelam, teman-teman semua, tenggelam, yang ada jatuh gitu ya. Ada bunuh diri juga, makanya ini
menjadi satu permasalahan kayak gitu, bunuh diri gitu. Ini efek dari seseorang yang stresornya tinggi, kemudian tidak menemukan solusinya, dan dia sudah benar-benar buntu, depresi, dan akhirnya dia menyelesaikan masalah dengan bunuh diri, ya, gitu ya. Tapi secara prinsip, kalau seorang bunuh diri ya tidak belum nggak selesai masalahnya, malah tambah panjang urusannya, kayak gitu ya. Dan apa urusan di dunia mungkin panjang, nanti di akhirat juga akan dituntut lagi, makanya harus hati-hati, ya, gitu ya. Namanya setiap masalah yang kita hadapi sekarang ini pada prinsipnya kita bisa mengatasinya gitu ya, karena memang di agama kita ini kita meyakini bahwa seorang itu dia tidak akan dibebani dengan sesuatu yang di luar batas kemampuannya ya, gitu ya. Nah, teman-teman yang sekarang kuliah di semester ini ketika diberikan tugas yang lumayan banyak itu saya yakin itu mampu dikerjakan. Jadi jangan sampai punya anggapan wah saya nggak mampu terlalu banyak. Jadi jangan sampai, karena itu apa namanya sesuatu yang bisa menimbulkan rasa pesimisme. Nah, ketika pesimis biasanya nanti akan muncul rasa-rasa enggan atau malas untuk mengerjakan sesuatu. Nah, ini yang harus diantisipasi ya gitu ya. Seorang mungkin boleh malas boleh, tapi jangan terlalu lama, jangan terlalu kronis ya malasnya. Karena ketika terlalu kronis nanti ujung-ujungnya seorang bisa mengalami ini teman-teman, bisa mengalami depresi ya. Gitu ya. Depresi karena memang dia apa namanya terlalu banyak pekerjaan yang diselesaikan, kemudian dia mungkin belum bisa manajemen waktu, kemudian akhirnya dia tidak dikerjakan, kemudian stres, kemudian depresi, dan dikhawatirkan nanti bisa mengarah ke aspek suicide tadi atau bunuh diri tadi. Nah, ini di negara-negara yang bisa dikatakan negara maju itu malah malah banyak orang-orang yang dia bunuh diri, padahal di sana teknologinya maju kayak gitu. Teknologi maju, kemudian apa namanya apalagi sekarang sudah banyak AI gitu ya yang bisa membantu kita mengerjakan tugas, tapi kok malah stresornya malah tinggi ya gitu. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Nah, ini satu di antara sekian penyebab orang itu meninggal dunia adalah dari bunuh diri. Nah, bunuh diri ini ada beberapa yang gagal, teman-teman. Ada yang gagal ya. Jadi dia mungkin minum racun tapi mungkin tidak banyak, malah dia malah masuk ke ICU, malah tidak jadi meninggal dunia ya. Jadi nanti ketika dia sembuh malah dikejar-kejar sama orang lagi untuk terkait dengan masalahnya dia ya, gitu ya. Jadi ada yang benar-benar bunuh diri dia berhasil, ada yang benar-benar tidak berhasil gitu ya. Nah, ini yang apa namanya yang harus kita benahi ya gitu ya. Jadi memang problem itu memang kita saya yakin bisa diselesaikan karena memang setiap orang ini tidak mungkin diberikan masalah yang di luar batas kemampuannya. Nah, teman-teman misalkan diberikan tugas kuliah atau mungkin di apa masyarakat ada suatu hal yang tertentu problem itu saya yakin itu bisa diselesaikan ya karena memang tadi seorang tidak akan diberikan apa beban atau masalah di luar batas kemampuan. Itu yang harus kita apa ya gini ya gitu teman-teman semua ya. Nah, kemudian ini ada contoh CT scan di mana kondisi seorang yang dia sehat, kemudian otaknya dia sudah meninggal atau mati, dan ini kondisi vegetatif. Teman-teman. Nah, orang sehat itu dia seperti ini, jadi dia lebih berwarna. Ya. Dia seperti traffic light, jadi seperti lampu rambu-rambu lalu lintas. Jadi dia apa bergerak ya, dia ada kuning, ada merah, ada hijau dan sebagainya. Ini seorang yang dia dalam keadaan sehat kayak gitu. Nah, orang sehat ketika dia di apa namanya di CT scan atau diperiksa otaknya, dia insya Allah akan lebih lebih punya banyak warna ya daripada seorang yang dia sudah meninggal dunia atau dalam keadaan vegetatif kayak gitu. Nah, meninggal dunia sudah jelas ya, dan tidak ada oksigen sama sekali. Tapi yang jadi problem adalah ketika seorang dia ada di fase vegetatif. Jadi dia hidup juga enggak, meninggal juga enggak. Jadi dia di antara kondisi hidup dan mati seperti itu ya. Nah, seorang yang vegetatif pada dasarnya dia secara definisi teman-teman, jadi dia bisa bisa mendengarkan. Ketika seorang dia di apa koma atau kondisi vegetatif, dia masih bisa mendengarkan, tapi dia tidak bisa merespon sama sekali ya, gitu ya. Jadi dia tidak bisa melakukan sesuatu yang membutuhkan pemikiran atau membutuhkan satu tingkat kesadaran yang tinggi, gitu. Nah, ini yang menjadi definisi dari kondisi vegetatif. Jadi dia koma, kemudian tidak bisa apa-apa dan hanya bisa tidur di apa di bed ya. Biasanya ini banyak pasien di ICU biasanya. ICU kemudian dalam penyakit-penyakit yang cukup berat, misalkan cedera kepala berat, kemudian stroke dan sebagainya, itu bisa menjadi satu pemicu seorang di fase vegetatif ya, kayak gitu. Nah, seorang di fase ini biasanya dia akan lebih banyak membutuhkan ini teman-teman, membutuhkan alat bantu yang memenuhi kebutuhan dasar si pasien tadi gitu, misalkan dipasang NGT, kemudian dipasang kateter dan sebagainya, kemudian ada apa namanya harus diberikan makanan yang lunak sehingga sudah dicerna dan sebagainya. Ini menjadi satu kebutuhan yang
yang apa yang wajib diberikan, wajib dipenuhi oleh si nakes dan juga pasien tadi gitu ya. Nah, seorang itu teman-teman ketika dia sudah meninggal dunia itu ada tiga kondisi yang yang terjadi. Jadi ada yang namanya rigor mortis, ada yang namanya algor mortis, dan ada yang namanya livor mortis kayak gitu. Nah, rigor mortisnya adalah kondisi di mana tubuh dia kaku. Ya, kaku karena emang dia sudah banyak penurunan dari ATP. ATP itu energinya gitu atau protein yang dia memang membuat otot dan tubuh menjadi semakin soft atau lembut kayak gitu ya. Nah, kita bisa bisa melihat ya. Mungkin teman-teman di rumah pernah punya kucing atau hewan kayak gitu ya. Ketika dia hidup itu dia ketika diangkat itu dia ringan, tapi nggak begitu berat. Tapi ketika dia meninggal dunia itu dia atau mati itu dia apa namanya akan berat ketika diangkat kayak gitu. Ya, jadi ini memang seorang itu ketika hidup memang ada ATP-nya. Jadi ada semacam protein ya dia memang membuat otot dan tubuh si makhluk hidup dia menjadi ketika kita palpasi dia lembut seperti itu. Nah, ketika seorang dia tidak ada atau meninggal dunia ya ATP-nya akan turun drastis atau mungkin nggak ada sama sekali sehingga ketika diangkat dia akan semakin berat kayak gitu teman-teman. Semuanya akan semakin berat kayak gitu. Nah, ini mungkin tidak ada kaitannya dengan eh, se- amal perbuatan seseorang. Mungkin ada sebagian di tempat kita, di masyarakat kita, kalau orang meninggal diangkat terus semakin berat itu mungkin amal dosanya banyak kayak gitu ya. Tapi secara ilmu fisiologi itu tidak seperti itu. Karena kan memang seorang yang mati itu atau meninggal dunia, itu ketika diangkat memang cenderung atau mungkin lebih sering atau selalu berat kayak gitu. Jangankan manusia teman-teman, kucing saja ketika dia sudah mati gitu ya, itu akan ketika diangkat dia akan terasa lebih berat daripada ketika dia hidup gitu ya. Nah ini contoh kalau teman-teman pernah punya pengalaman ngubur kucing kayak gitu ya akan bisa merasakan angkat kucing mati sama hidup itu akan berbeda gitu ya. Saya pernah angkat ngubur kucing itu ya kok jadi berat ya. Jadi mungkin beratnya jadi berlipat-lipat daripada ketika dia masih hidup kayak gitu ya. Nah, ini contoh kalau orang tuh ketika malah hidup ketika tidak ada meninggal dunia itu ada sesuatu yang namanya rigor mortis. Jadi tubuh itu jadi kaku, nggak ada ATP-nya sehingga membuat otot dan tubuh menjadi kehilangan apa namanya tekstur lembut sehingga dia akan menjadi semakin kaku kayak gitu ya. Rigor mortis. Yang kedua adalah algor mortis. Jadi penurunan suhu setiap jam dan kulit akan kehilangan elastisitas dan akan mudah rusak. Gitu. Nah ini contoh yang ada. Jadi ketika seorang meninggal dunia, maka suhu tubuhnya dia pasti akan ngedrop kayak gitu. Nah ketika semakin ngedrop, maka akan kehilangan akan merusak dari elastisitas dan juga kulitnya akan menjadi mudah robek teman-teman, menjadi mudah mudah robek. Nah, karena mayat itu ketika dia dikubur itu dia lama kelamaan akan menjadi rusak ini ya, akan menjadi rusak kulitnya gitu ya. Seorang yang dia contoh yang paling gampang adalah ketika teman-teman merawat pasien dengan luka gitu ya. Nah, pasien dengan luka ketika dia di area luka biasanya dia kulitnya akan cenderung lebih ini, lebih lebih mudah rusak karena memang oksigennya dia berkurang, kemudian suplai darah dia berkurang, dia akan membuat jadi nekrosis dan sebagainya dan akan menjadi mudah rusak ini integumen dan elastisitasnya gitu ya. Nah, beberapa kasus di masyarakat kita itu ada beberapa orang yang meninggal dunia setelah dikubur bertahun-tahun kok ya masih katanya masih utuh gitu ya, tapi saya belum pernah lihat langsung ya gitu ya. Cuman dengar-dengar saja dari berita dan sebagainya gitu. Ya mungkin itu ada pengaruh dari dari aspek fisik pasiennya dan sebagainya atau mungkin karena memang amal perbuatan saya tidak bisa memastikan itu seperti apa gitu. Karena memang belum melihat secara langsung kayak gitu ya semua. Itu mungkin unik gitu ya, mungkin teman-teman juga punya cerita di rumah dan sebagainya. Jadi seorang dia sudah dikubur lama gitu, tapi dia ketika mungkin ada pemugaran pemugaran makam dipindah itu ada yang masih belum jadi tengkorak, jadi masih belum hancur fisiknya, masih seperti orang yang baru meninggal seperti itu ya. Nah, ini fenomena yang mungkin perlu diteliti secara fisiologi dia seperti apa gitu ya. Kalau mungkin teman-teman pernah melihat video yang itu diklaim jasadnya Fir'aun yang ada di sebagian negara itu kan informasinya dia diberikan jenis pengawet di kulit kayak gitu ketika dia meninggal dunia sehingga jasadnya dia tidak hancur ya.
Jadi dia masih ya bisa dikatakan 50% dari jasad fisik yang memang itu ada ketika dia masih hidup kayak gitu ya. Nah, ini mungkin sesuatu yang perlu diteliti ya gitu ya. Kenapa kok sebagian orang ada yang dikubur baru berapa lama itu sudah hancur jadi tengkorak, tapi ada sebagian yang dikubur itu juga belum lama, sudah bertahun-tahun puluhan tahun itu ketika ada pemugaran makam itu kok belum ya belum hancur ya belum belum rusak jasadnya gitu ya. Nah, ini saya kira perlu hal menarik yang perlu diteliti ya. Saya belum pernah baca jurnalnya, tapi beberapa masyarakat kita sebagian meyakini kalau seorang yang dia utuh itu mungkin semasa hidupnya dia punya banyak hal baik kayak gitu ya, sehingga nggak tahu kenapa dia ketika dikubur tidak jasadnya tidak hancur. Itu yang diyakini sebagian masyarakat kita gitu. Kemudian yang ketiga adalah yang disebut sebagai livermorphis teman-teman. Jadi perubahan warna tubuh kemudian pada bagian belakang kepala, punggung, pinggang dan seterusnya. Ini karena blood pooling dan pecahnya hemoglobin. Nah, ini sering terjadi pada pasien-pasien yang meninggal dunia dalam waktu baru meninggal dunia 1 jam 2 jam atau mungkin belum lama itu dia sudah ada perubahan warna kulit, jadi sudah mulai pucat kayak gitu. Kenapa pucat? Karena memang darahnya dia tidak ngalir sama sekali ya gitu. Jadi darahnya dia hanya tidak bergerak tapi dia anteng di satu posisi ya gitu, satu lokasi di kepala atau mungkin di bagian punggung atau mungkin di bagian pinggang dan bagian yang lainnya. Jadi darahnya dia puling atau ngumpul. Nah, darah itu ketika dia tidak jalan maka akan merusak dari komponen darah itu sendiri teman-teman semua ya. Makanya darah kita yang ada di tubuh itu dia akan muter. Nah, di darah kita dia muter kayak gitu. Dia muter dan dia akan dari jantung kemudian kembali ke jantung, kemudian disuplai oksigen dari paru-paru, dia akan muter terus selama bertahun-tahun. Nah, seorang yang usianya mungkin 100 tahun ya darahnya akan muter 100 tahun. Dia tidak akan berhenti sebelum dia meninggal dunia. Gitu. Nah, seorang yang meninggal dunia itu darahnya tidak muter. Kenapa? Karena jantungnya tidak berfungsi, itu sudah berhenti. Gitu. Nah, jantung kan dia pompa darah ya, pompa darah. Nah, ketika pompanya rusak, ya darahnya tidak akan muter kemana-mana. Dia hanya di abdomen ya di abdomen aja. Nah, ketika darah tidak bergerak itu yang akan merusak merusak sel yang ada di sel tubuh, kemudian dia pecah hemoglobinnya karena dia tidak ada regenerasi lagi dan tentunya akan merubah warna kulit, teman. Nah, itu kenapa ke orang yang meninggal itu dia akan menjadi pucat, ini menjadi pucat kulitnya karena darahnya tidak tidak muter, ya, tidak tersirkulasi dengan baik, gitu ya. Nah, pada beberapa kasus luka pun juga seperti itu. Ketika teman-teman melihat pasien-pasien DM yang dia di fase-fase hampir kena ulkus gitu, dia kakinya pasti akan berubah warna. Itu kemudian tidak lama dia akan lecet dan akan terjadi luka di bagian kaki kayak gitu. Nah, ini contoh eh, apa? Contoh yang bisa kita amati di pasien-pasien yang dia setelah meninggal dunia kayak gitu ya. Mhm. Dan biasanya yang bisa melihat adalah keluarganya biasanya. Ketika di rumah sakit kemudian meninggal dunia ya biasanya yang bisa melihat kondisi ini ya biasanya keluarganya. Kemudian dia bisa mengamati perubahan kulit ketika di beberapa menit atau beberapa jam setelah dia meninggal dunia. Gitu. Ada sebagian orang yang dia meninggal dunia sore kemudian dikuburnya pada pagi hari atau siang hari di hari berikutnya. Ada yang seperti itu karena mungkin menunggu dari keluarga yang belum pulang di luar kota dan sebagainya sehingga harus apa namanya di nguburnya ditunda sampai hari berikutnya itu. Ada yang pasien yang dia meninggalnya sore nguburnya malam harinya ada gitu ya. Jadi memang beberapa tipe di tempat kita beda-beda ya. Tapi secara peninjauan Islam ketika seorang meninggal dunia harus disegerakan penguburannya kayak gitu ya. Jadi tidak boleh ditunda-tunda terlalu lama. Apalagi ditunda seminggu, 2 bulan, wah itu tidak boleh ya. Jadi sudah beda cerita kalau seperti itu. Memang ketika seorang dia meninggal dunia pagi ya diupayakan secepat mungkin diurus kemudian eh, disolati kemudian segera dikubur. Ya, kalaupun menunggu keluarga dari keluar kota ya harus didiskusikan dulu ya, gitu, berapa lama dan sebagainya. Jangan sampai malah berhari-hari baru dikubur itu menjadi kurang kurang pas ya di masyarakat kita dan sesuai dengan apa yang ada di aturan agama Islam gitu ya. Nah, ini menjadi prinsip ketika tubuh mengalami kematian ya ada 3 kondisi, ada rigor mortis, ada algor mortis dan ada livor mortis. Itu. Kemudian ini ATP saya skip ya.
Nah, ini ada beberapa cara teman-teman untuk mendiagnosa seorang yang dia meninggal dunia, teman. Jadi menggunakan apa? Air es kemudian dimasukkan ke dalam telinga. Gitu ya. Mungkin saya pernah cerita di teman-teman semua. Ini di antara metode yang klasik untuk memastikan seorang itu meninggal dunia, gitu ya. Karena seorang itu ketika dia di apa namanya yang masih hidup kemudian dia dimasuki air es itu dia pasti akan ada responnya gitu ya. Jangan air es air biasa saja pasti akan nggak nyaman, apalagi air es yang dingin itu dia pasti akan berespon dan cenderung dia pasti akan bergerak gitu. Nah, seorang yang dia mohon maaf pura-pura meninggal dunia, ya, pura-pura mati gitu, ya ketika direspon ini dia pasti akan bergerak, nggak mungkin nggak akan bergerak karena air es itu dingin dan ketika masuk di telinga dia pasti akan mengganggu. Ya. Dan kenapa air es ya? Karena dia lebih bisa adaptasi dengan apa organ yang ada di telinga. Tidak perlu diberikan air panas itu akan rusak dan tidak boleh. Nah, akan apa namanya akan mengganggu dan tidak akan membuat orang itu akan menjadi semakin sadar. Tapi ketika air es dia pasti akan bergerak dan bangun kayak gitu ya. Nah, ini contoh di beberapa artikel yang kita baca dan ini metode untuk memastikan dia seorang itu dia meninggal dunia atau tidak dengan dimasukkan air es gitu ya dengan spet kemudian disemprotkan di area telinga gitu ya. Tapi yang saya tahu ketika di apa di rumah sakit itu jarang atau mungkin belum ada yang menggunakan metode ini. Biasanya mereka pakai EKG, kemudian pakai apa stetoskop, kemudian meriksa respirasi. Jadi apa fungsi jantungnya, kemudian fungsi paru dan sebagainya itu diperiksa. Tidak menggunakan metode yang seperti ini ya. Kenapa? Karena nanti keluarga yang melihat pasti akan kaget ya. Kok dikasih sepet, kok disemprot telinganya, itu kan dia pasti akan kaget keluarganya. Nah, ketika kaget, itu pasti akan bertanya-tanya, ini diapain ya gitu ya. Nah, ketika keluarga belum tahu, kemudian apalagi zaman sekarang teman-temannya, zaman HP gitu direkam, kemudian di-upload di mana, di sosial media, itu akan menjadi satu apa perbincangan yang mungkin akan mengarah ke hal yang negatif. Padahal ini ada referensinya, juga pernah dicoba di banyak penelitian gitu ya. Tapi di beberapa tempat yang memang belum memahami hal ini, ya saya kira tidak dilakukan. Ya, yang wajar adalah dicek EKG-nya, dicek respirasinya, kemudian kesadarannya, GCS-nya yang bisa menjadi standar untuk mendiagnosa seorang itu masih hidup atau tidak seperti itu ya. Nah, ini yang perlu kita hati-hati ya gitu. Nah, tanda-tanda seorang itu meninggal dunia adalah ada beberapa, jadi tidak ada nadinya, tidak ada nafasnya, kemudian ototnya dia juga kan relaksasi ya gitu. Kemudian matanya dia nutup, kemudian tidak ada respon sama sekali, kemudian apa namanya biasanya akan banyak cairan yang keluar teman-teman semua, banyak cairan yang keluar, pipisnya, kemudian ketika BAB-nya kayak gitu. Kemudian beberapa dia memang menutup apa namanya mata. Ada sebagian meninggal tapi dia masih buka mata ya, masih mendelik gitu. Kemudian kita tutup menggunakan mata ya. Ada sebagian pasien yang ketika meninggal dunia dia nggak nutup mata tapi malah masih melek gitu ya. Nah itu kadang dikira orang masih hidup tapi padahal sudah tidak ada kayak gitu. Nah sebagian orang-orang di Indonesia itu yang mungkin masih belum memahami tentang konsep kematian ketika meninggal itu anggapannya adalah orang yang dia selalu merem tapi tidak banyak pasien atau sebagian pasien ada yang meninggal dan dia posisinya adalah melek teman-teman semua ya melek. Nah ini yang apa kita nutup pakai tangan atau keluarganya kita minta untuk nutup menggunakan tangan secara pelan-pelan ya gitu ya. Nah, ini di antara tanda seorang meninggal dunia ada 7 kurang lebih. Tidak ada nadinya, tidak ada nafasnya, ototnya dia relaksasi, kemudian matanya dia memang benar-benar nutup. Yang kedua ada nggak ada respon sama sekali ya gitu. Kemudian pipisnya kadang pasien kalau dia apa namanya masih belum sempat BAB, biasanya akan pelan-pelan akan keluar BAB-nya. Kemudian tadi ya sebagian ada yang masih membuka mata ketika meninggal dunia ya. Jadi ini beberapa tanda seorang meninggal dunia. Nah, penyebab kematian sudah saya sampaikan, jadi ada penyakit jantung, ada cancer, ada kecelakaan, ada pneumonia, kemudian stroke ya, Alzheimer dan diabetes, pneumonia, gagal ginjal dan juga bunuh diri. Jadi ini ada beberapa penyebab kematian. Yang pertama adalah penyakit jantung yang menduduki nomor satu di beberapa referensi ya gitu. Makanya sekarang ini memang banyak program untuk menjaga kesehatan jantung teman-teman. Dan eh, di referensi terbaru itu seorang dikatakan hipertensi ketika dia tensinya sudah di atas 130/80, sudah bukan 140/90.
Jadi sekarang sudah ada update 130/80. Jadi kalau kita analisis pasien 135/85 itu sudah bisa dikatakan kalau pasien dia hipertensi ya, gitu ya. Ya, itu menjadi satu apa patokan kita ya. Nomor satu penyakit jantung, kemudian yang paling bawah adalah bunuh diri ya, itu penyebab kematiannya. Tanda-tanda orang meninggal dunia ini ada beberapa. Jadi orang yang apa tidak produktif, sleeping more, sedikit banyak tidur gitu ya, banyak tidur gitu. Kemudian malas makan, malas minum gitu ya. Bukan karena diet ya, jadi karena emang nggak nafsu makan. Jadi ditawari makan yang enak tuh dia wah nggak pengen makan. Itu mungkin sedang ada problem psikologis biasanya kalau yang tipe seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menarik diri dari orang lain, kemudian perubahan apa namanya vital sign, kemudian perubahan pola berkemih biasanya, kemudian suhu tubuhnya dia menurun, kemudian ototnya dia melemah, kemudian nafasnya dia bermasalah gitu. Kemudian men-increase in confusion, biasanya pasien dia semakin pusing, nggak sadar dan sebagainya. Kemudian nyeri dan juga halusinasi. Ini beberapa tanda orang yang mendekati kematian gitu ya. Tapi yang paling pokok adalah ada perubahan vital sign-nya di poin D ini teman-teman. Jadi ada perubahan vital sign, ada nadi, kemudian penafasan itu yang menjadi poin ketika kita apa namanya mengestimasi kalau orang itu dia mungkin sudah dekat dengan masa kematiannya gitu ya. Kalau yang poin C yang withdrawing from people ini biasanya orang yang problem dengan apa kesehatan jiwa. Jadi orang yang bermasalah kejiwaannya biasanya dia tidak suka berinteraksi dengan orang lain. Dia lebih sering menyendiri. Ya. Artinya dia dalam 24 jam mungkin waktunya kan banyak digunakan di dalam rumah sendirian. Mungkin dia ngelamun atau mungkin yang lain sebagainya. Nah, ini bisa memicu ke apa namanya kondisi depresi, kemudian bisa bunuh diri dan sebagainya. Nah, gitu. Nah, kemarin ada berita yang cukup mengagetkan. Jadi ada sekeluarga itu dia bunuh diri, teman-teman. Semuanya sekeluarga bunuh diri karena memang penyebab diantaranya adalah pinjaman online ya gitu ya, pinjaman online. Sebagiannya karena judi online dan sebagainya. Ini menjadi membuat orang jadi semakin apa depresi dan apa mengambil apa solusi yang singkat itu dengan bunuh diri. Tapi itu bukan solusi sebenarnya, tapi apa menghindar dari masalah sepertinya sehingga akan semakin panjang urusannya dan menjadi satu apa beban bagi keluarga yang ditinggal. Makanya beberapa apa aspek-aspek yang berkaitan dengan finansial problem dari pinjaman online kemudian judi online itu sekarang menjadi semakin satu hal yang apa yang mengkhawatirkan teman-teman semua ya. Makanya kita harus ekstra hati-hati ketika berinteraksi dengan hal-hal yang seperti itu ya. Nah, diupayakan dihindari ya. Nah, eh, apakah kematian dapat dicegah? Jawabannya bisa dicegah, tapi tidak bisa di apa di stop ya. Dicegah mungkin masih bisa ya, di apa di delay gitu ya. Misalkan dengan apa namanya hindari smoking, kemudian hipertensi, kemudian kolesterol tinggi, diabetes dan apa tidak ada secara fisik dan juga hati-hati di mana saja gitu ya. Nah, ini yang apa yang sering membuat orang dia meninggal dunia. Nah, gitu. Makanya harus ekstra hati-hati ya naik kendaraan kemudian dan sebagainya gitu. Harus hati-hati karena banyak sekarang kejadian seorang itu sudah hati-hati tapi dari arah yang berlawanan ada kendaraan yang dia apa namanya ngawur ya, nyetir dan sebagainya dan jadi menabrak orang lain dan jadi satu masalah ya di lalu lintas seperti itu. Oke. Kemudian ini ada siklus berduka dan ada 5 fase teman-teman. Ada denial, ada anger, ada bargaining, ada depresi, dan ada acceptance kayak gitu. Nah, pada prakteknya kondisi nyata itu tidak selalu dia berurutan seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita melihat pasien yang dia ditinggal meninggal dunia keluarganya gitu, tidak selalu dia dalam kondisi acceptance, tapi biasanya dia bercampur antara denial, anger, kemudian bargaining, dan lain sebagainya gitu. Jadi fase di sini terkadang kalau dalam kondisi yang nyata itu dia bercampur kayak gitu. Jadi terkadang soalnya dia sudah ada di fase acceptance, tapi pada dasarnya dia masih ada depresi, masih ada bargaining, tapi cuman yang dominan dia sudah acceptance ya. Jadi ketika seorang dia ditinggal meninggal dunia oleh keluarganya itu biasanya fase pertama dia memang denial, nangis dan sebagainya, nangis. Kemudian kadang ada yang sampai teriak-teriak dan sebagainya gitu ya. Ada yang marah, ada yang nggak terima, masih nggak percaya, kadang sampai buka rekam medis berkali-kali, kemudian tanya perawatnya berkali-kali, ya gitu ya.
kemudian ada yang sudah mulai tenang, kadang ada yang sampai ke depresi gitu, kemudian ada ke fase acceptance gitu. Nah, seorang yang masuk ke fase acceptance itu pada dasarnya dia masih ada sisa-sisa dari fase-fase sebelumnya. Jadi misalnya masih denialnya masih ada, kemudian anger-nya masih ada, kadang juga masih ada rasa-rasa dia stres dan sebagainya. Itu yang satu fase yang memang apa ada yang itu di kondisi yang real seperti itu. Jadi ketika seorang dia sudah di fase acceptance, bukan berarti dia sudah nggak ada depresi, nggak ada bargaining, nggak ada anger, nggak ada denial, tapi itu masih ada ya gitu. Secara kondisi realnya masih ada teman-teman semua. Ini kalau bisa diamati ketika kita melihat sebuah keluarga, kemudian ada yang meninggal dunia, itu di masa-masa di fase-fase awal itu pasti ada fase-fase dia marah, kemudian denial dan sebagainya, kadang apa namanya nyakarnya apa ngeplai pipi gitu ya dan sebagainya, itu ada yang seperti itu, teriak-teriak dan sebagainya, itu fase-fase awal biasanya. Tapi ketika dia sudah acceptance, tetap itu masih ada fase denial, masih ada angernya masih ada, tapi dia berusaha untuk melawan itu, sehingga yang dominan adalah fase acceptance-nya. Dia sudah menerima dan dia sudah bisa apa namanya survive dengan psikologisnya dia, dan apa lama-lama dia bisa tenang sendiri seperti. Tapi lama biasanya kan bercampur ya antara denial sampai dengan acceptance tadi ya gitu. Nah, ini apa kondisi yang ada di apa real yang ada di tempat kita gitu semua. Nah, seorang yang dia ada di apa di fase-fase akhir kehidupannya, biasanya beberapa apa namanya beberapa kebutuhan yang dipenuhi adalah yang pertama, meringankan pasien dari penderitaan, misalkan dari fisiknya rasa nyerinya, kemudian mual muntah, kemudian psikisnya itu dia diatasi misalkan dengan diberikan treatment, kemudian keluarganya juga diberikan edukasi, diberikan informasi kayak gitu ya. Kemudian memberikan dukungan moral, kemudian spiritual gitu ya, diberikan apa, diminta untuk banyak berdoa dan doakan, yang menjadi satu hal yang prinsip bagi si pasien tadi ya gitu. Kemudian eh, meningkatkan mutu layanan ya pada pasien, kemudian memberikan apa kebutuhan pasien dan sebagainya, dikomunikasikan dengan cara yang baik, itu menjadi prinsip ketika pasien dia sudah mendekati ajalnya gitu ya. Dan kadang keluarga dia tidak tahu kalau pasien dia sudah mendekati ajal, sehingga kita sebagai nakes harus proaktif, kita harus menyampaikan langsung ke pasiennya, ke keluarganya, itu diminta untuk ketemu, kemudian dijelaskan kondisi sakitnya, kemudian kita minta untuk sabar, berbanyak berdoa, kemudian didampingi gitu ya. Kadang ada sebagian keluarga yang dia ngaji ya di samping pasien, pada pasien masih belum meninggal. Itu tidak masalah, malah hal yang bagus gitu ya. Sehingga pasien dia mendengar kalau ada suara-suara keluarga yang ngaji, itu secara psikologis bisa membantu apa namanya lebih ya apa meninggal dengan kondisi yang baik seperti itu ya. Semua. Kemudian kebutuhan pasien yang meninggal menjelang ajal yang lainnya adalah kebutuhan fisik. Ini ada ventilator, pengobatan, bed, yang kemudian ruangan dan perawatan jenazah ya. Ventilator ini menjadi hal yang wajib ketika pasien ada di fase-fase kritis ya. Ventilator, kemudian pemantauan apa bedside monitor yang ada EKG-nya, ada apa SpO2-nya, ada respirasi gitu ya. Itu dipastikan dia berfungsi dengan baik kayak gitu. Kemudian kebutuhan psikis, kemudian kebutuhan spiritual juga dipastikan dia sudah terpenuhi dengan baik ketika pasien dia mendekati ajalnya gitu. Didoakan, kemudian memastikan pasien tidak ada hutang ya gitu teman semua. Karena beberapa keluarga, beberapa apa keluarga pasien seringkali mengeluhkan seperti itu. Pasien meninggal dunia tapi dia punya hutang yang cukup banyak, sehingga ahli warisnya yang apa kepikiran dengan hutang tadi, bagaimana cara membayar dan sebagainya ya. Makanya ini menjadi satu hal yang juga menjadi prinsip yang juga kita jaga. Jadi sebisa mungkin kita menghindari hutang kalau sangat tidak terpaksa sama sekali gitu ya. Dan segera dibayar, dan apa namanya jangan punya kebiasaan hutang gitu. Itu yang menjadi hal yang prinsip utama. Karena beberapa yang pernah saya lihat di masyarakat kita, itu ada orang meninggal dunia ya, tapi dia punya hutang yang banyak kepada orang lain, punya tanggungan banyak, sehingga itu menjadi apa problem bagi keluarga atau mungkin ahli waris yang ditinggal gitu ya. Dan apa banyak yang sehingga banyak yang datang ke rumah kemudian menanyakan bagaimana hutang saya dan sebagainya, itu apa menjadi hal yang tidak nyaman gitu. Makanya dipastikan pasiennya tidak punya hutang. Kalau punya hutang ya sebisa mungkin untuk dikomunikasikan dengan yang menghutangi, dan bagaimana caranya itu bisa apa
diselesaikan dengan cara yang baik gitu ya. Pengobatan ini sudah. Yang berikutnya ada berkaitan dengan etika menyampaikan berita buruk. Nah, ini ada satu rumus yang di apa namanya dengan spikes, speakers gitu ya bahasa ini ya, bahasa ejaannya ya, tapi secara Inggris dia baca spikes gitu ya. Dan S yang pertama adalah menjamin lingkungan yang privasi. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu yang buruk ke pasien ya kita harus menjaga privasi dari si pasien dan keluarganya. Jangan sampai kita ada di tempat yang ramai, kemudian banyak dari keluarga pasien lain yang mendengar, itu menjadi hal yang kurang bagus bagi keluarga yang menerima informasi itu. Jadi yang pertama adalah settingnya itu dikondisikan ya. Yang kedua adalah perception-nya, jadi memahami kondisi pasien kayak gitu. Jadi kita harus menyampaikan sesuatu yang menjadi real dari kondisi si pasien tadi. Kondisi klinisnya, kemudian kondisi ketika si pasien ini dia memang sedang dipasang ventilator, kebutuhan dasarnya dia apa saja, kemudian apa yang harus dia penuhi itu kita harus menyampaikan secara transparan kepada keluarga pasiennya ya. Kemudian yang ketiga adalah invitation, jadi mengundang keluarga. Jadi keluarganya diajak berbicara gitu ya. Kemudian diajak apa diskusi bagaimana solusinya, kemudian bagaimana apa menjaga biar tidak banyak orang yang tahu ketika dia menyampaikan hal-hal yang sensitif itu. Kemudian yang keempat adalah knowledge, jadi memberikan informasi ke keluarga. Jadi kita kalau perlu menunjukkan dari hasil pemeriksaan labnya, ronsennya atau kondisi dari EKG-nya, kita sampaikan kepada keluarga. Gitu ya. Kemudian kita berempati dan juga kita memberikan satu kesimpulan kepada keluarganya. Nah, ini 6 tahapan ya, 6 tahapan yang bisa kita lakukan ketika kita menyampaikan informasi yang apa kurang baik yang kepada si keluarga tadi. Nah, ini posisinya ada pasien dia sudah ada di bed ya, kemudian terpasang ventilator, kemudian kondisi klinisnya dia sangat-sangat menurun dan terkadang EKG-nya dia datar ya, flat gitu dan terkadang dia apa masih ada gelombang EKG-nya, kadang juga tidak ada gitu. Dan ini yang perlu kita informasikan kepada keluarganya. Nah, ketika seperti itu maka mau tidak mau harus segera di RJP teman-teman, harus di RJP. Jadi perawatnya naik ke bed kemudian di RJP semaksimal mungkin gitu dengan kompresi dan itu apa kadang keluarga juga ikut menemani biasanya. Jadi anggota keluarga di samping pasien, kemudian beberapa nakes perawat dan mungkin ada sebagian dokter yang menemani. Ada perawat yang dia RJP, yang ada sebagian yang dia memberikan ventilasi gitu, dan keluarga memberikan mendoakan, gitu ya. Nah, umumnya kalau kondisi sudah seperti itu, biasanya pasien dia endingnya adalah sudah meninggal dunia, seperti itu ya. RJP-nya sudah berjalan, sudah beberapa siklus gitu, dan EKG-nya dia sudah bagus, tapi ketika RJP-nya dia berhenti beberapa detik, EKG-nya gelombangnya dia nge-flat lagi ya gitu. Dan akhirnya diperiksa pupilnya, kemudian diperiksa respirasinya, gitu ya. Nah, akhirnya adalah pasien dia meninggal dunia. Nah, gitu. Nah ini beberapa hal yang harus kita sampaikan kepada pasien. Ya. Jadi jangan sampai terlambat, karena kalau terlambat biasanya keluarga akan banyak komplain kepada perawat yang jaga. Ya. Sehingga sebelum pasien memang atau ketika pasien dia kritis ya harus segera kita sampaikan. Ya. Kita panggil keluarganya, kita apa namanya di ruang yang privacy ya, itu kemudian kita tunjukkan rekam medisnya, kita tunjukkan hasil EKG-nya, kemudian ronsennya atau CT scan gitu ya, sehingga keluarga dia tahu kan dan apa dia bisa merespon dan dia bisa menghubungi keluarga di rumah dan supaya bersiap-siap seperti itu. Nah, beberapa kasus ketika dia baru disampaikan kayak gitu, kemudian perawat yang jaga di luar menyampaikan ini ada yang henti jantung kayak gitu, ada nafas, ya langsung kemudian di EKG dan sebagainya gitu ya. Nah, selang tidak lama biasanya pasien dia sudah tidak ada beberapa menit, beberapa detik ketika setelah di stop RJP-nya, itu biasanya pasien sudah nggak ada. Udah dilepas ventilatornya, kemudian ya tadi ya, banyak yang nangis, banyak yang jerit-jerit, banyak yang ya macam-macam kayak gitu. Ya, kita sebagai nakes juga harus memahami kondisi mereka dan harus benar-benar hati-hati ketika berkomunikasi dengan keluarga yang sedang di fase-fase awal ketika dia berduka gitu ya. Dan kita benar-benar menyampaikan dengan baik, menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh pasien, jangan menggunakan bahasa yang menyinggung kayak gitu, karena nanti juga akan beresiko, gitu ya, sehingga itu harus disampaikan dengan sangat hati-hati. Kemudian ini yang 2 slide terakhir teman-teman ya, 2 lagi slide-nya.
tentang serba-serbi perawatan jenazah gitu. Jadi yang pertama adalah dipastikan pasien dia sudah meninggal dunia dengan mengecek tanda-tanda klinisnya. Tadi saya sampaikan ada yang ngecek pupilnya, ngecek EKG-nya dan sebagainya gitu ya. Jadi ini kondisi ketika pasien dia sudah meninggal dunia. Kita pastikan lagi dengan dengan penel kita cek pupilnya dua keduanya, kemudian kita cek fungsi respirasinya gitu ya, nadinya dan sebagainya. Jadi kalau kita pastikan kalau pasien dia benar-benar sudah meninggal dunia gitu. Yang kedua adalah komunikasi dengan keluarga harus hati-hati karena psikologis mereka sedang tidak stabil ya, gitu ya. Nah, ini yang eh, yang kedua. Jadi pasien sudah meninggal dunia, keluarga biasanya akan ngerum gerombol di sana ya gitu, gerombol kemudian akan nangis, kadang ada yang sampai guling-guling di lantai gitu ya, ada yang sebagai gitu. Kemudian kita harus benar-benar melihat, jangan langsung ini, tapi harus memanggil perwakilan keluarga untuk kita sampaikan kondisi apa adanya seperti itu ya dan sebagainya ya. Kalau bisa diminta untuk keluar ruangan, keluar ICU kayak gitu. Jangan sampai itu fase-fase awalnya dia di dalam ruang ICU karena akan mengganggu dari pasien yang lainnya seperti itu ya. Yang ketiga adalah perawatan jenazah biasanya di bangsal di mana pasien meninggal dunia. Jasadnya utuh atau tidak karena kecelakaan. Karena ada sebagian pasien yang dia ketika dibawa ke rumah sakit sudah meninggal dunia dan dia tidak utuh teman-teman, tidak utuh. Jadi mungkin mohon maaf ada yang kepalanya hancur gitu, kemudian atau yang kakinya dia sudah hancur kayak gitu. Jadi tidak utuh jasadnya. Itu di kamar mayat biasanya seperti itu, kecelakaan gitu ya. Beberapa kasus nyata itu pagi-pagi anak sekolah ya, berangkat sekolah, dia mungkin ngebut atau mungkin karena hal yang lain kecelakaan, kemudian kepalanya dia terlindas ini ya, mobil atau kendaraan yang besar, dibawa ke rumah sakit dan ya tadi apa keluarganya ya dia bersiap-siap dengan kondisi itu ya. Jadi ini jadi sudah tidak utuh jasadnya, ada kepalanya yang sudah hancur, tangannya yang sudah sudah kondisi yang seperti itu, dia sudah tidak utuh seperti pasien-pasien ini dia meninggal dunia di ICU gitu ya. Kalau di ICU dia masih utuh ya, masih lengkap organ tubuhnya, tapi kalau sudah di kamar mayat ya gitu, misalnya bekas kecelakaan ya, biasanya tidak sedikit yang sudah nggak utuh fisiknya. Jadi entah kakinya hancur atau kepalanya sudah remuk seperti itu ya apa namanya? Itu kondisi yang sering-sering dilihat ya bagi para nakes yang dia memang ada di kamar mayat atau yang ngurusi jenazah gitu ya. Itu yang sering melihat seperti itu. Kemudian yang keempat adalah beberapa keluarga tidak menginginkan pasien dimandikan di rumah sakit. Nah, biasanya ketika sudah meninggal dunia, itu perawat hanya merapikan eh, kasurnya, bednya dan sebagainya. Kemudian dia disiapkan atau dibawa pulang ke rumah, tidak dimandikan di rumah sakit gitu ya. Sebagiannya seperti itu. Kemudian kelima adalah siapkan kain untuk menutup jenazah, kasa untuk mengikat kaki dan tangan, kapas untuk menutup lubang pada pasien gitu ya. Nah, ini yang juga penting dilakukan ketika masih ada di bangsal. Jadi menggunakan penutup kain, kemudian tangannya dia diikat menggunakan kasa, kakinya diikat, begitu. Kemudian beberapa lubang di pasien ditutup, misalkan lubang di anusnya, kalau misalkan cewek ya dikasih kasa di bagian organ vitalnya, kemudian di bagian hidung dan sebagainya, supaya tidak ada cairan yang keluar melalui lubang tadi, gitu ya. Ini prinsip kayak gitu. Nah, ini ketika pasien mungkin dia nganternya dari rumah sakit ke rumah itu jauh, ya berarti harus dipastikan itu tidak ada lubang yang masih terbuka karena akan banyak cairan yang keluar ya, ketika dalam perjalanan. Kalau dekat ya mungkin tidak begitu ini, tapi kalau jauh ya harus benar-benar dipastikan itu benar-benar sudah rapat gitu. Jangan sampai ketika perjalanannya mungkin 3 atau 4 jam kayak gitu ya mengantar ke rumah pasiennya, sementara tidak rapat di lubang punya pasien yang biasanya akan melebar di ini tempat ini bednya yang ada di eh, mobil jenazahnya tadi kayak gitu ya. Jadi ketika sebelum keluar rumah sakit dipastikan itu sudah ditutupi dengan rapat sehingga tidak melebar kemana-mana. Ya. Ada beberapa sopir jenazah itu yang cerita tentang hal-hal yang sifatnya mistis dan sebagainya yang mungkin itu nggak banyak saya sampaikan di sini. Dan mungkin teman-teman juga punya tetangga atau teman atau mungkin siapapun yang pernah jadi sopir jenazah itu sepertinya kan banyak cerita cerita yang horor kayak gitu ya, yang sama dia ngantar jenazah kayak gitu. Ada yang
macam-macam kayak gitu. Ada yang ya pokoknya apa nanti teman-teman bisa ini ya bisa tanya ke yang bersangkutan kayak gitu ya. Kemudian yang keenam adalah siapkan transportasi ke rumah pasien dan apa RS biasanya menyiapkan layanan antar kayak gitu ke rumah pasien. Nah, tadi saya sampaikan biasanya yang ada di yang semobil dengan apa namanya dengan si pasien biasanya keluarganya satu orang biasanya atau dua orang ya. Jadi tidak rombongan masuk ke mobil jenazah enggak, tapi biasanya perwakilan kayak gitu. Kemudian sama sopirnya, sama nakes satu biasanya kayak gitu ya. Tapi ada sebagian yang memang karena memang jauh rumahnya dan memang itu apa drivernya dia sendiri atau berdua sama sama nakes ya. Dan dalam perjalanan itu terkadang ada hal-hal aneh yang dialami oleh si driver tadi. Apa aja nggak tahu banyak ceritanya entah yang tiba-tiba ada suara-suara aneh, ada yang ketika drivernya dia apa namanya mampir makan ada yang ikut dan sebagainya gitu ya. Jadi ada banyak cerita yang disampaikan oleh driver gitu ya. Dan saya nggak tahu itu real atau enggak. Nah, ya, tapi itu beberapa cerita yang beredar ya seperti itu pengalaman-pengalaman sopir yang sopir mobil jenazah gitu ya. Hmm. Itu mungkin menarik diteliti teman-teman, menarik untuk diteliti ya. Bagaimana bagaimana pengalaman apa sopir pengantar jenazah dalam mengantar jenazah ke rumah pasien yang jauh ya kira-kira akan ada cerita apa aja saya yakin itu akan banyak hal menarik yang bisa digali ya gitu ya. Yang ketujuh adalah kabari keluarga di rumah ini juga pasti jadi ketika pasien meninggal dunia jam 9 itu biasanya dari yang keluarga yang di rumah sakit dia sudah WA ke yang di rumah entah telepon yang ngabari atau di foto gitu ya yang di rumah biar siap-siap kayak gitu. Kemudian yang kedelapan, perwakilan perawat mengantarkan jenazah ke rumah pasien dan menyampaikan kronologi meninggalnya pasien. Jadi biasanya kalau nakes yang nganter, nanti ketika sampai di rumah keluarganya, biasanya nakesnya dia ngulangi cerita lagi. Cerita kenapa dia meninggal dunia dan sebagainya disampaikan secara garis besar, kemudian keluarganya dia sudah memahami dan pamit, dan mereka sudah bisa melanjutkan perawatan jenazah ketika pasien di rumah. Gitu ya. Nah, yang kesembilan adalah terkadang jarak rumah sakit dengan rumah pasien itu jauh, sehingga perlu kesiapan dari driver dan nakes yang mengantar. Nah, ini yang perlu untuk dikondisikan teman-teman ya. Jadi rumahnya jauh, kemudian harus apa butuh waktu lama berjam-jam sampai ke rumah pasien, ini harus disiapkan gitu ya. Karena apa namanya, ketika seorang itu ngantar jauh ya tadi ya, secara mental kemudian secara fisiknya juga disiapkan gitu, keluarga dikabari sehingga tidak terjadi hal-hal yang mungkin yang aneh selama perjalanan sampai ke rumah pasien gitu teman-teman semuanya. Itu saya kira ini materi terakhir ya. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan teman-teman berkaitan dengan apa perawatan jenazah dan sebagainya. Ini semoga bisa memberikan informasi kepada kita. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman ya merawat jenazah atau mungkin memandikan pasien dan sebagainya. Ini juga menjadi satu apa materi refreshan bagi kita semua sehingga kita memahami apa yang harus dilakukan ketika pasien dia sudah meninggal dunia, ketika dia di bangsal, kemudian ketika mengantarkan ke rumah pasien, kemudian apa yang kita lakukan itu sudah kita pelajari bersama-sama gitu. Baik, sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan seputar perawatan jenazah dan kebutuhan menjelang ajal. Silakan. Ada pengalaman mungkin merawat jenazah atau mungkin cerita dari sopir yang ngantar jenazah gitu teman-teman semua. Ada pertanyaan, silakan. Nggak ada? Belum ada. Nggak ada ya? Oke, ya. Baik teman-teman semua, kalau tidak ada, saya kira cukup ya untuk kuliah kita hari ini dan semoga kita bisa memahami apa yang kita pelajari bersama-sama dan pesan saya adalah hati-hati di mana saja ya, di jalan dan sebagainya karena sekarang sedang musim hujan dan saya kira banyak dari apa kejadian kecelakaan di mana-mana sehingga harapannya teman-teman semua di sini bisa diberikan keselamatan ketika pergi di mana. Ya, begitu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.